Prof. Ahmad Rusdiansa dan Pak Jerry Purnomo. Saya mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya Waalaikumsalam hormati Profesor Ahmad Rusdiansa, yang saya hormati Pak Jerry Purnomo, Saudara Ahmad Sirajuddin, dan Mbak Yuni. Malam ini kita menyelenggarakan sidang tesis dari Saudara Ahmad Sirajuddin. Eh, Mas Jundi, Anda diberi waktu sekitar 10-15 menit ya untuk Baik. menyampaikan, mempresentasikan hasil risetnya. Tolong di-share bahan PowerPoint-nya. Oke, silakan di slideshow. Kalau sudah siap belum? Sebentar, Mas. Apa sudah muncul tampilannya, Pak? Ya, sudah. Oke, baik. Kalau sudah siap, silahkan dimulai. Let's show ini. Bentar. Oke. Sudah muncul tampilan, Pak? Sudah. Baik. Nah, ini tampilan untuk Anda ini, bukan. Tampilan. Screen. Yang displaynya, Mas. Display setting. Yang displaynya. Display setting pojok itu, pojok atas. Nah, Sudah. Sudah. Ya. Ya, sudah. Sebentar, Pak. Maaf. Oke. Sudah, seperti ini, Pak. Ya, sudah. Silakan dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dosen penguji Bapak Profesor Dr. Engineering Insinyur Ahmad Rusdiansa, Magister Engineering CSCP CLT, dan Bapak Jerry Dwi Trijoyo Purnomo MSI PSD yang saya hormati. Tentunya juga selamat malam dosen pembimbing kami Bapak Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik MSc IPU. Terima kasih banyak telah banyak membantu, membimbing dan mengajarkan kami dalam proses pengerjaan tesis ini. Adapun judul penelitian tesis kami yakni pengaruh adopsi rantai pasok halal terhadap kinerja usaha mikro kecil menggunakan TO Framework. Baik, mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Ahmad Sirajuddin. Saya mahasiswa MMT Konsentrasi Manajemen Rantai Pasok. Pekerjaan saya sebagai kepala salah satu lembaga berbasis pesantren di salah satu lembaga swasta. Dan sebelumnya dulu S1-nya di Institut Teknologi 10 November, jurusan Sistem Informasi. Agenda pada malam ini hari ini yang pertama adalah pemaparan pendahuluan latar belakang tentang penelitian ini, dilanjutkan dengan studi literatur, metodologi penelitian, kemudian analisis dan hasil penelitian, ditutup dengan simpulan dan saran. Seperti yang kami sampaikan di sidang proposal beberapa bulan lalu, Bapak, bahwa setidaknya kami menemukan 5 research problem yang melatar belakangi mengapa dilakukan penelitian ini. Yang pertama, dilatar belakangi dari semakin pesat perkembangan industri halal pada dewasa ini, dengan potensi pasar halal secara global diperkirakan sampai 3,2 triliun di tahun 2024. Kemudian yang kedua, Indonesia mempertahankan posisi keempat dunia sebagai negara dengan ekonomi Islam terbesar tahun kemarin. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang punya potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Selanjutnya yang ketiga, pemerintah tengah mengeluarkan rancangan pembangunan yang disebut Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2019 hingga 2024, dan 2 diantaranya berfokus pada penguatan sistem rantai pasok halal dan juga UMKM.
Sementara itu, UMKM juga menjadi salah satu sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, sehingga diperlukan perhatian khusus agar UMKM bisa mengikuti perubahan zaman, serta menjadi tumpuan sumber pendapatan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, yang keempat terkait dengan literatur akademik, terkait topik studi rantai pasok halal, ini masih relatif dalam tahap pengembangan. Tapi terus menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak 1 dekade terakhir. Dan yang kelima, sebagian besar penelitian terdahulu terkait dengan praktik rantai pasok halal, pengujiannya masih menggunakan teori-teori klasik. Jadi adapun teori klasik yang paling sering digunakan itu TPB atau Theory of Plain Behavior atau TRA, yaitu Theory of Action. Ini paling sering digunakan dalam memahami fenomena rantai pasok halal. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan dari penelitian ini, kami menggunakan pendekatan teori selain dua teori tadi, yaitu teori yang kami gunakan adalah teori adopsi inovasi. Hal ini dikarenakan teori adopsi dinilai memiliki karakteristik yang cukup relevan dengan rumusan masalah yang ingin dijawab pada penelitian ini. Di samping itu juga teori adopsi sejauh ini belum banyak digunakan dalam memahami fenomena rantai pasok halal. Karena teori adopsi pada penelitian-penelitian sebelumnya paling sering digunakan untuk memahami praktek inovasi teknologi, semisal sistem informasi, smart city, e-government, e-commerce, dan lain sebagainya. Adapun salah satu teori adopsi inovasi itu teori framework. Nah, teori framework itu teknologi organizational and environment framework. Itu dikembangkan oleh Tomatsky dan Fleischer tahun 1990. Teori ini menggunakan faktor teknologi, faktor organisasi, dan faktor lingkungan dalam menentukan adopsi inovasi suatu organisasi. Sehingga research question yang kami ajukan pertama, yakni apakah adopsi rantai pasok halal mempengaruhi kinerja usaha mikro kecil sektor makanan di bawah binaan Pusat Kajian Halal ITS. Sedangkan research goal-nya adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan terhadap kinerja usaha mikro kecil dalam mengadopsi rantai pasok halal. Yang kedua, merumuskan rekomendasi dari hasil analisis tersebut guna membantu para manajer usaha mikro kecil dalam mengembangkan strategi pelaksanaan rantai pasok halal. Sedangkan manfaat penelitiannya adalah yang pertama, secara teoritis, dapat memberikan khazanah pustaka tentang adopsi inovasi dan rantai pasok halal, dan juga sebagai bahan referensi acuan terkait pengembangan penelitian selanjutnya yang relevan. Sedangkan manfaat penelitian secara praktis bagi pelaku usaha mikro kecil ini menjadi informasi penting guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka dalam mengadopsi rantai pasok halal, dan bagi Pusat Kajian Halal ITS dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam menentukan strategi yang tepat untuk pelaksanaan rantai pasok halal mereka terhadap UMKM binaan mereka. Dan Yundi suaranya kok hilang? Halo? cek, cek, Ya, cek. sudah muncul. Kemudian teori yang kami gunakan adalah teori adopsi inovasi, yaitu teori framework. Terus ada teori rantai pasok halal dan model pengukuran kinerja rantai pasok halal. Untuk pendekatan kinerja rantai pasok halal, kami menggunakan pendekatannya Marco Timen 2012, yaitu Principle in Halal Supply Chain Management. Kemudian kami mengambil penelitian metode terdahulu. Jika dari penelitian sebelumnya, seperti Kamisa 2018 di sini, terus juga ada Zainuddin Abrashid 2019, mereka menunjukkan bahwa rantai pasok halal dan berbagai komponen praktik atau operasional halal yang ada di dalamnya itu merupakan hal penting untuk diadopsi agar dapat berpengaruh terhadap kinerja rantai pasok halal. Selanjutnya, bab ketiga, berikut adalah model konseptual pada penelitian ini. Jadi pada model adopsi rantai pasok halal yang di sebelah kiri itu kami menggunakan pendekatan teori framework. Sedangkan pada model kinerja rantai pasok halal sebelah kanan itu kami menggunakan pendekatan Principle in Halal Supply Chain Management oleh Timen 2012. Cek. Adapun pengukuran adopsi rantai pasok halal ini didasari atas 7 dimensi yang dijawab oleh pemilik atau manajer, yakni kesesuaian, manfaat yang dirasakan, dukungan manajemen puncak, kesiapan organisasi, dukungan pemerintah, tekanan konsumen, dan tekanan mitra usaha. Sehingga dirumuskan 7 hipotesis sebagai berikut dari 7 dimensi yang ada tadi.
Selanjutnya, studi ini kami rancang dengan menggunakan dua jenis penelitian. Jenis penelitian eksploratory kami gunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan pada penelitian ini. Terus, sedangkan untuk penelitian deskripsi kuantitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data kuantitatif yang hasilnya nanti akan kami olah dan dideskripsikan. Selanjutnya dalam penelitian ini responden yang menjadi subjek penelitian ini adalah pimpinan atau pemilik atau manajer. Sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada usaha mikro kecil makanan minuman di bawah binaan Pusat Kajian Hal ITS. Selanjutnya kami memutuskan untuk menggunakan total sampling yang terdiri dari 94 responden yang dipilih dengan kriteria yang pertama tersertifikasi halal dan yang kedua terdaftar di data LPOM MUI. Jenis data yang kami gunakan adalah data primer dan proses analisis data kami menggunakan Smart BLS versi 3.0. Setelah pengumpulan data, kami bisa didapatkan data sebanyak 94 responden dan secara garis besar responden penelitian ini adalah pemilik, ya ini pemilik usaha mikro kecil yang mewakili organisasinya. Nah, ya ini sebesar 67%. Mayoritas dari pemilik adalah perempuan 78,7% dengan rentang usia mayoritas 41 sampai 50 tahun dan pendidikan setingkat diploma sebesar 38,3%. Kemudian karakteristik demografis perusahaan pada penelitian ini sebagian besar masih tergolong muda, yakni mayoritas beroperasi di bawah 5 tahun. Dengan klasifikasi jumlah SDM-nya 2-10 orang. Dan mayoritas menyajikan menu hidangan makanan yakni sebesar 57%. Dan untuk menjamin kualitas data yang didapat, kami lakukan uji validitas dengan menggunakan validitas konstruk. Misal mulai dari di sini perhitungan nilai percent correlation dan dinyatakan valid, juga melakukan uji validitas konvergen dan dinyatakan lolos, dan juga melakukan uji validitas konvergen dan pengujian APE juga lolos, dan uji validitas diskriminan, di mana semua nilainya sudah di atas ketentuan dan dinyatakan juga valid. Selanjutnya, kami menguji pengujian reliabilitas. Kami mengukur dengan menggunakan Cronbach alpha dan uji composite reliability, di mana semua nilainya sudah di atas standar ketentuan yang ada. Selanjutnya dilakukan pengukuran outer model yaitu R-square untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar variabel. Hasilnya yakni 0,984. Artinya 98,4% variabel kinerja rantai pasok halal dapat dipengaruhi oleh variabel adopsi rantai pasok halal. Sedangkan sisanya yakni 2,6% dipengaruhi oleh variabel yang di luar yang kami teliti. Terakhir, untuk menjawab pertanyaan penelitian, pada slide di sini adalah hasil uji signifikansi untuk hipotesis yang diajukan. Dari 7 hipotesis yang diajukan, ya, 5 hipotesis dapat diterima, yakni kesesuaian, manfaat yang dirasakan, dukungan manajemen puncak, dukungan perintah, dan tekan minat usaha. Sedangkan 2 diantaranya itu tadi ditolak, yakni kesiapan organisasi dan tekanan konsumen. Ini hasil dari pengujian hipotesisnya. Selanjutnya, alasan mengapa kesiapan organisasi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil makanan halal. Hal ini diduga karena proses adopsi rantai pasok halal pada usaha mikro kecil itu berada di bawah binaan Pusat Kajian Halal ITS. Sehingga secara organisasi, responden dalam hal ini merasa bahwa kinerja perusahaan tidak dipengaruhi oleh kesiapan organisasi mereka. Karena proses adopsi hampir sepenuhnya di dalam lingkup binaan Pusat Kajian Halal ITS. Hal ini diperkuat juga dengan temuan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usahanya beroperasi di bawah 5 tahun, yakni sebesar 71%. Selanjutnya, alasan mengapa tekanan konsumen tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja usaha mikro kecil makanan, karena diduga disebabkan tingkat kepercayaan pelanggan yang tinggi terhadap sertifikat halal suatu produk UMKM yang ada. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata kinerja rantai pasok halal sebesar 3,54%. Artinya ini sangat baik untuk tingkat kepercayaan otoritas standar dan sertifikat terhadap UMKM. Selanjutnya implikasi manajerial. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan perusahaan mengembangkan dan meningkatkan tingkat kesesuaian rantai pasok halal, memaksimalkan manfaat yang dirasakan perusahaan setelah mengadopsi rantai pasok halal, meningkatkan dukungan manajemen puncak dan dukungan pemerintah, merespon tanggapan tekanan dari mitra usaha dengan cepat, maka perusahaan dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan. Kemudian terdapat temuan pada penelitian ini, yakni sebesar 43% perusahaan belum menerapkan rantai pasok halal secara keseluruhan atau universal. Beberapa faktor mengapa masih
menerapkan rantai pasok secara parsial itu karena 30% perusahaan tidak memiliki tim manajemen halal. Terus perusahaan juga 43% tidak memiliki prosedur tertulis terkait penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan juga 19% perusahaan tidak melakukan pembiayaan secara syariah. Seperti tabel di sini. Nah, berbagai upaya yang bisa diperlukan untuk mendorong adopsi rantai pasok halal secara keseluruhan, yakni pertama perusahaan harus menerapkan pembiayaan rantai pasok secara syariah agar tercipta rantai nilai yang universal dan terintegrasi secara baik dari hulu hingga ke hilir. Dan kedua, perusahaan perlu merapikan administrasi dan tata kelola perusahaannya dengan melalui pembuatan SOP tertulis terkait penanganan produk yang halal dan produk yang tidak memenuhi kriteria halal. Dan yang ketiga, perusahaan perlu mengembangkan tim manajemen halal. Nah, temuan menarik lainnya, berdasarkan hasil data konstruk dari variabel kinerja rantai pasok halal, ditemukan indikator paling rendah, yakni pada indikator pengelolaan limbah dengan nilai rata-rata 3,03. Sehingga diperlukan upaya dari manajemen untuk mendorong serta meningkatkan kinerja rantai pasok halal pada bidang pengelolaan limbah, misal dengan berfokus pada menciptakan performa bisnis dan praktik operasional yang hemat energi dan ramah lingkungan. Oke, Adapun Jundi, upaya yang dipersingkat, Jundi, halo, ya, dipersingkat. baik. Pertama, perusahaan sebaiknya melakukan penghematan energi, yaitu untuk kegiatan operasional mereka, mulai listrik, BPN, dan lain sebagainya. Terus perusahaan juga harus melakukan upaya mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah atau kemasan mereka. Kesimpulan, pertama, penelitian bertujuan untuk identifikasi faktor-faktor yang memenuhi kinerja usaha mikro kecil untuk adopsi rantai pasok halal. Teori yang kami gunakan dua, yaitu teori framework sama prinsipal in halal supply chain. Dan untuk mencapai tujuan itu, kami melakukan survei terhadap 90 usaha mikro kecil di bawah binaan Pusat Kajian Halal ITS. Hasilnya dari 7 hipotesis yang diajukan, 5 hipotesis diterima dan 2 diantaranya ditolak berdasarkan hasil uji SEM. Terdapat beberapa keterbatasan penelitian yang dijadikan sebagai saran penelitian untuk kedepannya. Yang pertama, penelitian ini didesain hanya fokus pada usaha mikro kecil sektor makanan di bawah binaan Pusat Kajian Halilitas. Maka penelitian selanjutnya harapannya dapat memperluas sampel dan lingkup penelitian beberapa ke daerah agar dapat berpotensi memberikan hasil temuan menarik dan mengeneralisasi. Dan kedua, penelitian ini berhasil menemukan adanya korelasi antara adopsi rantai pasok dan kinerja usaha mikro kecil. Namun perlu kehati-hatian untuk melakukan generalisasi hasil temuan karena menurut terdapat spesifikasi keterampilan tenaga kerja yang berbeda pada masing-masing sektor industri yang mengarah pada kemampuan perusahaan dalam mengadopsi suatu inovasi. Dengan demikian, penelitian selanjutnya dapat mereplikasi penelitian ini pada industri halal sektor lainnya seperti kosmetik, farmasi, fashion, dan lain sebagainya. Demikian presentasinya bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo Profesor Ahmad Rusdiansah